Ibu, mau masuk surga? Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang hadir malam ini adalah ahli surga nanti. Apalagi, wih, subah macam ti mana tak, wih, sabar mana kulak kain naik. Iya, ya aku matiin roy. Moto pinaman caji macang. Teh aku bapak nah. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Pembina TTNT Asada Bonek, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Yang saya hormati, yang saya muliakan Bapak Ketua TTNT Asada Bonek, mana beliau Bapak Aibda Sulaiman. Beliau adalah kakak kami waktu di pondok pesantren Assadia Sengkang, dan wajahnya beliau tidak pernah berubah, bahkan semakin muda. Bilang kita mampu di bulu kumba wadi mobi. Saya doakan kakak Aleman, Kak Sulaiman, mudah-mudahan insya Allah sehat, panjang umur, terus bermanfaat untuk bangsa dan negara. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah sukses dunia akhirat. Yang saya hormati, yang saya muliakan Ketua Panitia Pelaksana dalam acara pada malam ini. Terima kasih Pak Ketua Panitia telah melaporkan dengan secara rinci dan lengkap, bahkan dijelaskan sampai titik terakhirnya, dan yang paling terakhir dibahas poligami. Nah, terima kasih Pak Ketua Panitia, mudah-mudahan sehat juga, insyaallah sukses terus untuk TTNT Asada Bonek ke depan, insyaallah. Teman-teman dan sahabat, bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, rangkaian acara pada malam ini adalah mungkin paling terakhir, yaitu tausiah sekaligus mungkin pembacaan doa. Habis itu mungkin hiburan lagi setelah ini. Insya Allah mudah-mudahan sukses acaranya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama, semua ini dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi rangkaian acaranya datang berbagi,
Setelah itu terus bersosialisasi, datang lagi mengurus, apalagi ketemu dengan para santri dan santriwati Pondok Tahfiz. Ini sangat luar biasa. Dan mungkin saya berani katakan, mungkin ini mungkin yang ada di Sulawesi Selatan dan hanya di Kabupaten Bone ada seperti itu. Karena di Kabupaten Bulukumba kayaknya tidak ada begitu. Kita doakan mudah-mudahan insyaallah TTNT Asada Bone sukses dunia akhirat. Itu sukses di dunia, Pak. Belum tentu kita sukses akhirat. Kenapa? Ada orang kaya, ada orang tinggi jabatannya, tapi justru mungkin di akhirat dia mendapatkan siksa. Ada orang mungkin di dunia dia sukses terkenal, tapi bisa saja kesuksesannya justru mengantarkannya ke dalam jurang kenistaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para orang Bugis berkata bahwa biarlah hidup kita sederhana, yang penting bisa kita bermanfaat sama orang. Itu yang dibilang ulawanna tahu. Nah, mencaji ulawanna tahu itu tidak sembarang, dan memang terpatri dalam dirinya, butuh keikhlasan, bentuk kepedulian dan cintanya kepada agama. Itu sangat luar biasa. Makanya dalam Al-Quran dikatakan khairun nas, si-kesinar rupatawe, sebaik-baik manusia anfa'hum linnas, dalam bermanfaat sesama manusia yang lain. Buat apalah tinggi jabatan tak, tapi justru jabatan itu menyakiti orang lain. Buat apalah kita tinggi jabatan, tapi justru jabatan itu menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagusnya tinggi jabatan, semakin dia kaya, semakin dia terkenal, tapi dia semakin banyak bersyukur dan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin cita-cita TTNT Asada Bone untuk senantiasa bermanfaat kepada sesama manusia, bermanfaat kepada bangsa dan negara. Alhamdulillah, momentum itu terpatri digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pasti ujung-ujungnya kita ini Bapak Ibu pasti akan menuju nanti ke hadapan Allah. Pasti milok manengi menuju di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perjalanan hidup di dunia ini begitu sangat singkat, sebentar sekali ji. Kalau hitungan dunia dengan hitungan akhirat beda. Hitungan satu hari di akhirat, hitungan dunia itu 1000 tahun lamanya. Nah kalau kira-kira ya umur tak antara 60 atau 50 sampai 60 tahun, kalau itu dikira-kirakan, ternyata untuk hitungan akhirat kurang lebih hanya 90 menit. Apalagi kita pensiun sampai umur berapa kalau polisi pensiun? Pas 58. Kalau fungsional kan 60 tahun. Kalau di kepolisian 58, kurang lagi. Kalau itu yang dirata-ratakan. Nah, kalau kira-kira rata-ratakan kita berbuat baik Pak sejak umur berapa kira-kira? Dikurangi dari 58 itu. Ada orang sadar mungkin pada saat umurnya 12 tahun pas masuk pesantren. Pertama ke pesantren ini, Talinga. Mungkin ada orang sadar umurnya selesai kuliah 20 tahun baru sadar mendapatkan hidayah. Ada mungkin orang sadar mungkin umurnya 25 tahun. Ada mungkin orang sadar 30 tahun. Ada mungkin juga sadar 40 tahun umurnya. Nah rata-rata umur tak di sini Kak Sulaiman berapa nih kira-kira? Kelahiran berapa? Ya? 40. Puncak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang akhirat dan batin ketika umurnya 40 tahun. Makanya alumni seluruh teman-teman sahabat TTNT Asada Kabupaten Bone, saatnya kita berkembali perbaiki tata hidup ta, diperbaiki sholat ta, diperbaiki sholat 5 waktu ta, karena rata-rata umur ta sekarang 40 tahun. Cocok? 40 tahun mi? Nah, Kaidi sudah berapa? 40 tahun juga? 4? Oh lebih tua ya deh. Kaidi 42 mi katanya. Berarti agak-agak lambat sedikit mungkin. Terakhir nih pengumumannya tadi baru masuk polisi. Alhamdulillah. Artinya apa?
Kalau kira-kira kita tarik saja dari target yang kita dicapai dari 60 tahun atau 58 tahun, dan kemudian kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian acara, berbagai macam maslahat yang kita hadapi dari startnya dari 40 tahun, kemudian hitungan sampai 58 tahun, ternyata kita hanya bisa berbuat baik kurang lebih hanya 18 tahun. Dibandingkan nikmat yang Allah berikan, dibandingkan pemasin yang rengi pun Allah Ta'ala, mungkin kita tidak bisa terbayarkan dengan segala sesuatu yang kita lakukan. Makanya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan kau tinggalkan dunia ini sebelum engkau berbuat baik sama orang. Jangan kau tinggalkan dunia ini sebelum ada amalmu yang terus mengalir sampai di hari kiamat, bahkan sampai dalam kubur tidak akan pernah terputus. Kapan kau tinggalkan, maka kau akan menyesal nanti di akhirat kemudian. Bahkan Rasulullah ada mentong orang nanti di akhirat kemudian menyesal. Diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala menyesal, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala menyesal. Orang yang sedikit amalnya menyesal, orang yang kurang amalnya menyesal, orang yang setengah-setengah amalnya menyesal, orang yang banyak amalnya menyesal. Orang yang banyak saja amalnya menyesal, apalagi orang yang kurang bahkan sedikit untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena dia rasakan nih betapa besar dan kenikmatannya balasan Allah Subhanahu wa taala ketika nanti di alam kuburnya. Makanya mari kita kembali isbek, menata diri supaya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya bisa kita ikuti. Makanya apa yang disabdakan, apa yang menjadi tolak ukur bagi kita semua, biarlah kita hidup dalam keadaan kesederhanaan, tapi ternyata kita bermanfaat besar sama orang lain. Makanya Papa Selaugi, saya cocok dengan berkata orang Bugis, anak, ambil kau sifatnya itu garam. Coba itu garam, Pak. Tahu garam? Peje, ibu-ibu ya? Peje. Itu garam. Kalau kita beli di pasar Bapak Ibu 10.000, Ibu berapa sekarang kalau garam 1 liter? 2.000? 2.000? Atau 1.000 lah sekarang 1 liter. Nah kalau 10.000 dibeli garam, mungkin bisa saja kita bisa mendapatkan 10 liter. Atau 2.000 lah 1 liter. 5 liter. Kalau itu 5 liter Pak dibawa ke pulang, luar biasa itu manfaatnya. Tapi coba lihat ke itu garam. Masempo nama roa. Kelihatan mungkin murah, tapi tinggi manfaat. Kenapa? Biar bagaimana enaknya masakannya itu sayur. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Betul? Biar bagaimana enaknya masakannya itu tadi masakan-masakan yang kita makan. Tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya anak itu garam sederhana tapi tinggi manfaat. Anakku ambil kau sifatnya itu garam. Sederhana berbicara, sederhana berpakaian, sederhana berkendaraan. Tapi kalau tidak ada dicari. Ada mentong orang dicari tidak ada. Mana Kak Leman, mana Kak? Karena kalau datang bagus perasaan. Tapi ada mentong orang asal datang ibu apa kiri-kiring. Tidak ada ji dia sada bone begitu. Tidak ada ji. Mudah-mudahan tidak ada. Maka kita datanglah untuk bermanfaat. Mudah-mudahan dia datang selalu menyenangkan hati. Mudah-mudahan dia datang selalu memberikan kesan yang baik. Jangan dia datang mapakir-kiri, jangan dia datang mapenretensi, jangan dia datang mamuro-moro saja datang dia pergi. Setelah pergi itu tidak sudah moro-moro selesai nih. Mudah-mudahan tidak ada alumni TTNT begitu dia di Bone. Amin. Tidak aja begitu. Siapa bilang tidak ada? Di Bulukumba lagi banyak. Nah, makanya saatnya kita berbenah, ya Allah, umur yang Engkau berikan kepada kami Allah sudah mencapai 40 tahun. Apakah umurku seperti ini saya harus selalu seperti itu terus? Jawabannya tidak, maka bermanfaatlah sama orang. Jangan gara-gara kita orang dirugikan. Jangan gara-gara kita orang baku tidak baik. Jangan gara-gara kita justru negara dan bangsa kita rugikan. Dan demi Allah, negara kita ini hancur karena salah satu Pak, orang tidak bertanggung jawab, kurang akhlaknya, menjauhi perintah Allah, melanggar perintahnya, mendekatkan kemaksiatannya, justru bangsa dan negara yang menjadi tanggungan. Maka jaga kampung tak, jaga negara tak,
jaga Kabupaten Bone supaya dijauhkan dari segala. Karena salah satu asas yang bisa menjauhkan kita dari bala adalah membantu orang lain. Artinya kalau membantu orang lain itu Pak, bisa jadi tolak bala, bisa jadi sedekah, bisa jadi tolak bala, menjauhkan dari segala bala dan musibah. Bisa saja mungkin kampung tak dalam keadaan dikeker oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin diberikan satu mungkin satu musibah, tapi karena dengan bantuan tak sama orang lain, datanglah TTNT Asada Bone memberikan bantuan kepada satu kampung. Dengan Allah itu kira-kira Allah jauhkan bala dan musibah karena berkahnya yang namanya sedekah. Alhamdulillah. Dan ini sedekah tidak ada orang miskin, tidak ada orang kaya jatuh miskin karena sedekah. Tapi banyaknya mungkin orang kaya jatuh miskin karena tidak pernah mengeluarkan uang, karena tidak pernah bersedekah. Makanya menurut para alim ulama, ajak mutajang nyalemu sogi napa ku sedekah, tapi as-sedekah ku supaya sogi ku. Alhamdulillah. Bu, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini bisa menjadi motivasi buat kita. Karena baku hitung dengan umur dan kebaikan tak bisa saja mungkin tidak bisa selamat nanti di akhirat kemudian. Maka kata Nabi, iza mata madu adama in qata amaluhu illa min salasin. Jikalau mati minanti anak cucunya Adam, terputus mi segala kebaikannya. Tidak bisa lagi tolong orang lain, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi sholat, kecuali 3 perbuatan yang tidak akan pernah terputus. Satu dan awal disabdakan oleh Rasulullah, pertama adalah sadaqatin jariyah, orang-orang yang pernah bersedekah bantu agamanya Allah, itu tidak akan pernah terputus sampai nanti hari kiamat, sampai nanti dalam kubur, terus akan mengalir terus kebaikannya dengan orang-orang yang pernah bersedekah. Apalagi didatangi pondok pesantren, didatangi masjid, didatangi santri dan santriwati. Bapak Ibu, halo, satu butir apa yang kita kasihkan kepada santri, kemudian santri itu mungkin dimakan apa pemberian tak. Satu butir itu akan menjadi darah daging, menjadi daging di setiap apa yang dilakukan oleh santri tersebut, sebegitu pula kebaikan yang bisa kita dapatkan. Alhamdulillah. Ibadah apapun yang dilakukan santri dan santriwati, maka itu pula lah yang akan kita mendapatkan kebaikan. Ketika dia makan pemberian tak, dengan pemberian dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan mengaji, maka pahala tak mengaji. Ketika dilakukan tahajud, maka pahala tak tahajud. Ketika dia melakukan sholat 5 waktu, maka pahala tak sholat 5 waktu. Tanpa mengurangi orang yang melakukan tersebut. Itulah bagusnya orang-orang yang sedekah. Alhamdulillah. Dan ibu-ibu, halo ibu-ibu, banyak masalah mungkin terjadi kesalahpahaman. Kadang terjadi mungkin pertikaian antara rumah tangga, itu wajar. Tapi coba ibu-ibu amalkan dengan sedekah. Supaya bapaknya mungkin selalu baik, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Coba biasakan diri untuk sedekah. Apalagi sedekah subuh. Bagus sekali kita amalkan. Berapa Ustaz? Sesuai kemampuan tak? 1000, biar itu. Daripada tidak ada. Sebuah saja. Tapi dari 2000, insya Allah menjadi lama menjadi kebanyakan. Setelah itu kita sedekahkan. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya sedekahnya. Bersedekah ini subuhku ya Allah. Suamiku, mudah-mudahan engkau lindungi Allah setiap tugasnya. Mudah-mudahan engkau lindungi ya Allah dari segala pekerjaannya menjauhkan kepada Allah. Mudah-mudahan insya Allah dengan berkahnya sedekah itu, kau jadikan keluarga kami keluarga yang baik-baik. Kau jadikan anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan salehah. Artinya dengan sedekah bisa saja Allah bisa menjadi tolak bala. Ada kisah yang ingin saya sampaikan. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam suatu ketika didatangi tamu anak muda. Berkata ini anak muda, Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam. Ya, kenapa Ki? Nabi Ibrahim, saya ingin meminta kepadamu karena insya Allah minggu depan rencana saya mau menikah. Oh ya, kapan? Nabi bilang minggu depan. Berkata Nabi Ibrahim, tunggu dulu kulihat agenda.
Dilihat agendanya, alhamdulillah kosong. Berkata Ibrahim, insya Allah kalau tidak ada halangan saya datang ke pestamu. Pergi itu anak muda. Setelah pergi itu anak muda, datang lagi tamu tak diundang. Mabir seleng lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa ki? Bilang saya tamu tak Ibrahim. Bilang siapa ki? Bilang saya tamu. Bilang tidak pernah ki baku janji. Bilang cocok mi saya tamu tak diundang. Siapa kita? Bilang saya adalah malaikat. Bilang malaikat siapa? Bilang malaikat pencabut nyawa. Siapa? Malaikat Israel. Masileng Ibrahim. Baralona mati. Berkata malaikat Israel, tidak, hanya ingin menyampaikan kabar kepadamu. Apa kabarnya malaikat Israel? Ibrahim, kamu tahu tidak yang pemuda tadi datangi kau? Oh iya, ada tadi pemuda yang datangi kah? Insya Allah menurut informasinya 1 minggu ke depan dia mau menikah. Dan kalau tidak ada halangan saya akan hadir di pestanya. Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim. Itu anak muda menurut catatan manusia minggu depan mau menikah. Tapi ternyata catatan Allah besok tiba masa ajalnya. Maseling Ibrahim kasih. Nah dia tu na pura boting. Maka di Israel iga suruh terlambat boting. Maka bahaya tuh nak kong terlambat boting. Ada di sini yang belum menikah. Apa 2 kali? Nah itu ibu-ibu. Nah, berkata Nabi Ibrahim, bisakah ditunda yang ke 1 minggu memang menikah? Bilang kalau maunya manusia mungkin bisa, tapi catatan Allah tidak bisa. Kalau perintah dari Allah, berkata Ibrahim, kalau itu menjadi kepastian, sami'na wa ta'na, saya mendengarkan dan menaati. Berkata Nabi Ibrahim, silakan laksanakan, saya menunggu kabar. Ditunggu sampai besok, dia gagap pengumuman. Ditunggu sampai lusa, tidak ada ambulans lewat. Sampai 1 minggu, jadi ini anak muda ini menikah. Datang Ibrahim sambil berkata, salama, sambil mendoakan. Dalam hatinya berkata Ibrahim, magin adik na mati. Menurut informasi mati baja. Maka dia Nabi Ibrahim salah lama Israel. Datang sambil berkata, sampai 1 tahun belum mati-mati. 2 tahun punya keturunan. Sampai umurnya 60 tahun baru mengembuskan nafas terakhir. Setelah mengembuskan nafas terakhir, Nabi Ibrahim kembali ketemu dengan malaikat Israel. Malaikat Israel, Pak beleang kok. Bele-bele kok. Kenapa kok baru-baru tiba bilang bele-bele? Ibrahim, kamu tahu tidak yang baru tadi yang baru meninggal tadi itu? Yang umurnya 60 tahun. Oh iya. Dia itu datangi ke 60 tahun. Yang kau katakan katanya besok mau menikah, meninggal. Ternyata umurnya sampai 60 tahun. Apa yang hendak terjadi? Berkata malaikat Israel, cocok Ibrahim, tunggu dulu. Ada kronologi kejadian. Jangan kau dulu berburu sangka. Perbaiki dulu kata-katanya. Karena mungkin ada rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada kajian Bapak Ibu, jangan langsung menjustifikasi. Karena bisa saja ada jarak terjadi sebelumnya. Bahasa agamanya namanya tabayyun. Bahasa gaulnya check and recheck. Ibu. Oh ibu. Ibu. Kalau terlambat datang suami tak, jangan ku langsung curiga. Ini bikin kasih sekali kasih sakit kepala kita laki-laki ya. Baru datang mamuromor. Dari mana kau? Baru ki pulang kasihan dimoromoroi maki. Kadang kan ada istri yang, tapi insya Allah kalau tidak ada je begitu toh. Amin. Tidak ada je begitu di sini. Iya makka dah. Baru-baru pulang 2 bulan suaminya langsung diinterogasi. Dari mana kau bapana? Kenapa kau terlambat? Biasanya pulang jam 1, ini sudah jam 3 baru kau pulang. Padahal kasihan di tengah jalan banyak kejadian. Mungkin kita mau tolong. Apalagi atasan nomor-nomoroiki. Apalagi mungkin pejabat di atas mungkin ada tugas tambahan. Bisa saja seperti itu terlambat. Makanya ibu-ibu yang baik selalu berhusnuzon sama suami tak. Betul? Yang kau tinggi tinggi sekali curiganya itu perempuan. Tinggi. Kenapa kita Ustaz? Kayak itu yang kau alami. Oh, tidak semua. Oh, tidak semua. Dia bilang MC ya, lena liwa-liwa. Lanjut cerita. Berkata Ibrahim, tunggu dulu, ada kronologi kejadian sebelum terjadi itu. Kenapa? Ibrahim, semoga tunalisu itu anak muda.
Kamu tahu tidak ketika dia pulang itu anak muda dari rumahmu 60 tahun yang lalu. Dia mendapatkan seorang kakek-kakek dalam keadaan kelaparan, kasihan. Perjalanan itu kakek-kakek masih bebuana. Timbul rasa ibanya. Maka dia belikan roti itu anak muda iya. Beli roti tanah umbada iya. Kemudian nak kasihkan itu nenek-nenek. Tapi karena dia lapar, nak makan tong sepotong. Nah bagi dua itu roti ya. Nah kasang sepotong. Nah kasihkan tong sepotong itu nenek-nenek. Tapi apa yang terjadi? Sebelum nenek-nenek menerima itu roti. Dia bermunajat di hadapan Allah sambil berkata, ya Allah, saya terima atas segala kenikmatmu ya Allah. Berkahnya anak muda ini. Allah ternyata berikan aku jaga. Dengan berkahnya, dengan sedekahnya ya Allah, mudah-mudahan engkau panjangkan umurnya ini anak muda. Ternyata arasnya Allah terbuka dengan sepotong roti, tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Baru sepotong roti tertunda ajalnya sampai 60 tahun. Bagaimana kalau sumbang ke 50.000 setiap bulan? Alhamdulillah. Makanya tidak ada yang sia-sia. Cocolan apa yang diperlihatkan, dipercontohkan Pak Ketua TTNT. Selalu berbagi setiap bulan untuk mendatangi pondok tapis dan pondok besar. Tepuk tangan dulu itu Pak Ketua, luar biasa. Hebatnya itu Pak Ketua nih. Seandainya bisa pindah ke Bulukumba juga. Nah, bisa Kak bersinergi dengan Ustaz Armayadi di Bulukumba. Tapi nyatanya mungkin tidak bisa. Tapi mudah-mudahan kau jadi nanti Kapolsek, nanti kau bisa nanti di Bulukumba. Amin. Amin ya Rabbal. Apalagi ada teman juga dari Polda, Masya Allah. Mudah-mudahan kembali lagi jadi Polres Tongi nanti di Bone. Amin ya Rabbal. Tidak ada yang mustahil. Dengan sedekah bisa jadi tolak bala. Dengan sedekah Allah mudahkan urusanmu. Dengan sedekah bisa Allah jadikan anakmu menjadi anak yang soleh dan saleh. Makanya menurut Andre Guruta, ajak lalu nangka prokoma sedekah, nadegaga illa doang dimundrin. Jangan kau pernah bersedekah, kemudian tidak ada doa di belakangnya. Maka dianjurkan kata Nabi, kalau pernah bersedekah, biar berapapun, biar roti, biar sepotong. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya sedekahkan kau jadikan anakku menjadi anak yang soleh dan saleh. Ya Allah, mudah-mudahan berkahnya sedekahku, mudah-mudahan istriku sabar di rumah. Amin ya Rabbal. Apalagi ibu-ibu datang nyanyi sama tas di lonoko. Amin doe. Makanya ibu-ibu ini adalah ibu-ibu insya Allah wanita-wanita surga maneng. Amin. Bu, kita itu yang paling gampang masuk ke dalam surga. Beda kita Pak laki-laki. Besar tanggung jawabnya. Besar. Ibu, kita kira bilang dikasih makan istri tak selesai tanggung jawab tak? Kita kira bilang ibu-ibu sudah dibelikan ke baju, diperbaiki emas, dibelikan ke emas. Kemudian selesai tanggung. Tidak. Karena namanya suami, pertanggungjawabannya bukan hanya dunia. Sampai nanti di akhirat kemudian. Tapi kapan umpamanya suaminya ahli ibadah, suaminya sholat, tapi ada istrinya tidak sholat, demi Allah suami dimintai pertanggungjawaban. Maka besar itu kasihan tanggung jawab kita sebagai suami. Makanya ibu-ibu kasihani suami tak. Kasihan. Ibu-ibu tuh paling gampang masuk ke dalam surga. Walaupun gambaran Nabi ketika Isra Mi'raj paling banyak masuk ke dalam masuk ke dalam neraka adalah perempuan. Tapi saya berani katakan, orang yang paling gampang masuk ke dalam surga adalah bagi wanita. Bagaimana syaratnya? Pertama, sholat 5 waktu kau jaga. Tidak mau ke tahajud, tidak usah. Tidak mau ke salat, doa, tidak usah. Sholat 5 waktu dijaga. Pemula subuh, loro, asar, maghrib, isya. Itu saja. Dijaga puasa Ramadannya. Tidak mau puasa sunnah Senin Kamis, tidak usah. Tidak mau puasa yang lain, tidak usah. Yang penting puasa Ramadan dijaga. Kemudian yang ketiga, kau hargai suamimu. Maka kata Nabi, itulah wanita akan dipilihkan ke dalam surga pintu manapun dia suka. Tepuk tangan dulu Pak, tepuk tangan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu, mau masuk surga? Mudah-mudahan insya Allah ibu-ibu yang hadir malam ini adalah ahli surga nanti. Apalagi, subah macam ti mana tak? Sabar mana kulak kain nai? Iya. Ya aku matiin roy. Moto pinaman caji macang. Aku bapak Muhammad Rasulullah. Ibu-ibu, alhamdulillah. Insya Allah makhluk yang paling gampang, manusia yang paling gampang adalah seorang wanita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebaliknya, biar bagus sholat tahajud tak,
biar bagus sholat 5 waktu tak, biar bagus sedekah tak, biar bagus puasa Ramadan tak, bahkan puasa Senin Kamis, tapi kau tidak surgai suamimu, kau durhaka suamimu, nubali-bali lakaimu, demi Allah kau akan diletakkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Nauzubillahimin. Makanya ibu-ibu hargai suamita apapun bentuk dimanapun dia berada. Kalaupun dia keluar, doakan, puang, mudah-mudahan mau pas salamai kasih lakaiku. Setelah itu berangkat, bacakan surah Al-Fatihah. Ya Allah, jauhkan kasihan suamiku dari godaan-godaan setan yang terkutuk dan godaan-godaan janda-janda yang merajalela. Al-Fatihah. Alhamdulillah akan dijauhkan dari segala bala dan musibah. Alhamdulillah. Iya Pak Japin na ibu. Tapi ada Pak Japi lebih khusus lagi ketika ada ibu-ibu supaya diperbaiki, dituruti sama suaminya, didengarkan dalam hal kebaikan. Bagus diusapkan itu, bacakan surah Al-Qadr. Ya, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Insyaallah termasuk suamita bagus kita doakan itu, termasuk juga anak-anak tak kita usapkan kepalanya sampai dadanya. Mudah-mudahan insyaallah dia bergetar hatinya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba yang ada HP-nya dikasih nyala dulu blisnya beta, supaya meriah cara tato, supaya berkait. Coba semuanya. Pak, kasih menyala blisnya baru kita selawat. Ya, Pak Ketua, coba dipimpin. Ya. 1, 2, belum kasih menyala dulu HP-nya Pak. Ya, dia Pak ya coba. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Ya Allah berkahi kami ya Allah. Ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah. Mudah-mudahan yang baca salawat panjang umurnya, dimurahkan rezekinya, disembuhkan sakitnya, dilunaskan utangnya, hurai nawaja. Ya kode wajah. Enak gimana? Ibu ada amalan. Saya mau tutup dengan amalan ini supaya murah bagus diamalkan. Supaya dimurahkan rezeki kita, dilancarkan dan letak Allah Ta'ala pada saat ingin menerima uang atau mengeluarkan atau ingin membelanjakan, bagus kita amalkan ini doa. Inilah diamalkan oleh para wali-wali Allah supaya lancar rezeki kita, suami tak baik-baik, sehat dalam berkembang dan bekerja. Kita amalkan ini setiap doanya. Apa doanya itu? Setiap bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Coba diulangi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh? Ulangi. Anak ke jalan kote. Ulangi. Ini sekarang apa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haza la rizquna ma lahu min nafad. Ulangi keren.
Bismillahirrahmanirrahim. La cocok nih. La rizquna malahu. Oke, baik, luar. Insyaallah dengan amalan-amalan doa. Bu, kita titip doa untuk suami kita. Karena itu adalah salah satu senjatanya orang yang beriman. Itu suami tak nukira jago, lebih jago dia. Mau sadap HP-nya, anak 3 HP-nya. Jadi jangan maki, ya. Semua serahkan semua kepada Allah. Doakan saja suami kita ketika dia bertugas. Ya Allah, tidak bisa kujaga suamiku 24 jam. Engkau malaikat maha penjaga. Engkau Allah yang tahu hatiku. Kudoakan suamiku, mudah-mudahan selamat perjalanannya, bisa kembali lagi bersama dengan keluarganya. Maka bisa saja mungkin suami tak mau berniat jahat di luar sana, tapi karena kekuatan doa justru dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah istri-istri yang baik, itulah istri-istri yang soleha yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya titip kembali, kalau kita doakan suami kita, doakan juga diri kita, dan jangan lupakan doa saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Alhamdulillah, sementara dalam gencatan senjata ditambah lagi saya dengar 2 hari. Mudah-mudahan selamanya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang lain. Menteri Luar Negeri saya lihat Retno Marsudi sementara berjuang di luar pulang balik untuk memperjuangkan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Menurut informasi Pak, sudah 13.000 dari 58 hari digempur bombardir Gaza Palestina oleh Zionis Israel. Kita titipkan doa, mudah-mudahan yang selamat, mudah-mudahan insya Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bayi-bayi yang kurang lebih 7.000 sekarang bayi meninggal karena orang-orang Zionis Israel. Mudah-mudahan diberikan cepat hidayah. Mudah-mudahan dia sadar dan insya Allah mudah-mudahan bisa diselamatkan. Sekalipun mungkin ada orang yang meninggal yang ada di Gaza di Palestina, mudah-mudahan insya Allah dinilai syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apalah kita sebagai orang Muslim, orang Bone, orang Sulawesi, orang Indonesia, bantu mereka. Bantu dengan materi yang ada materinya. Tidak ada materi mungkin buah pemikiran. Kalau tidak ada buah pemikiran, bantu mereka dengan tenaga. Kalaupun tidak bisa tenaga, kita titipkan doa di setiap habis sholat 5 waktu. Titipkan bacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Gaza Palestina segera dibebaskan. Mudah-mudahan Gaza Palestina segera dimerdekakan. Mudah-mudahan Gaza Palestina insya Allah segera merdeka dan bisa bangkit kembali seperti apa yang ada kita hari ini. Mudah-mudahan orang Indonesia sangat terkenal dengan sosialisme. Orang Indonesia terkenal dengan saling membantunya. Maka insya Allah orang-orang Palestina sangat sayang orang-orang Indonesia. Begitu pula orang Indonesia sangat sayang dengan orang-orang yang Palestina. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan, terima kasih Kakanda Sulaiman, terima kasih Ketua Panitia, Kak Edi, beliaulah yang menghubungi saya beberapa minggu yang lalu untuk menghadiri acara pada malam ini. Mudah-mudahan kita semua sukses, mudah-mudahan kita sukses dunia dan sukses pula untuk di akhirat kelak. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita sejenak, kemudian kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diciptakan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan mudah-mudahan dijabah oleh Allah. Ini titik tahun 2023 akan berakhir. Kita akan memasuki tahun 2024. 2024 akan ada banyak rencana ke depan. Mudah-mudahan rencana itu insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma yassirna li hajatina ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yuqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma yuqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika. Allahumma ghafir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.